Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadluna Tamimi. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai pembelajaran yang Bapak berikan selama 3 pertemuan ini. Menurut saya, cara mengajar Bapak sangat mudah dipahami dan dalam proses pembelajaran Bapak membuat saya merasa lebih semangat dan lebih tertarik mengenai mata kuliah parasitologi. Untuk materinya Pak, jadi parasitologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang parasit. Parasit yaitu sesuatu makhluk hidup yang merugikan inangnya. Inangnya yaitu tempat parasit itu hidup. Parasit di bidang kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu 1 protozoologi, 2 helmintologi. Helmintologi terbagi atas 2, yaitu Helmintologi merupakan multiselular, yaitu lebih dari 1 sel. Helmintologi dibagi menjadi 2, yaitu 1 Platyhelminthe dan 2 Nemathelminthe. Platyhelminthe dibagi menjadi 2 kelas, yang pertama Cestoda, yang kedua Trematoda. Cestoda yaitu cacing pita, bentuknya seperti pita, tersusun banyak segmen. Hermaphrodites yaitu mempunyai 2 alat kelamin, kepala memiliki alat isap. 2 Trematoda, bentuknya seperti daun, tidak bersegmen, umumnya hermafrodit kecuali Cyclosoma mempunyai alat isap tapi tidak mempunyai ikat. Yang kedua Nemathelminthe, morfologinya yaitu bulat-bulat halus, jaringannya itu filariasis. Cestoda atau tapeworm yaitu cacing pita, diklasifikasi Cestoda atau tapeworm yaitu cacing pita diklasifikasikan menjadi 2 ordo, yang pertama Pseudopilidae dan kedua Cyclopilidae. Pertama Pseudopilidae dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama Diplobatorium latum, yang kedua Spirometra. Dan Cilopilidea tapeworm dibagi 5, yang pertama Taenia saginata, yang kedua Taenia saginata asiatic, yang ketiga Taenia solium, keempat Cinococcus granulatus, yang kelima Hymnelepis nana. Cacing pita dewasa terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, kepala colex dilengkapi alat pelekat atau penghisap, kadang-kadang ada rostellum atau benjolan pada kepala. Yang kedua, leher berproliferasi proglotit baru, dan ketiga badan atau strobila. Contoh-contoh cacing cestoda yang menyebabkan penyakit: yang pertama Spirometra, kedua Taenia saginata, ketiga Taenia solium, dan keempat Hymnelepis nana. Diplobatorium latum, nama penyakitnya cacing cestoda yaitu Diplobacteriosis. Panjangnya 10 meter, strobila terdiri atas 3.000 sampai 4.000. Cacing ini adalah hermafrodit. Ada 3 tahapan perkembangan larva. Yang pertama Coracoidium, ada 3 tahap perkembangan larva. Yang pertama Coracoidium, kedua Procercoid, ketiga Plerocercoid. Taenia saginata dan Taenia solium. Taenia solium yaitu pada babi. Taenia solium hidup di dalam usus halus manusia yang menjadi hostes definitifnya, sedangkan larvanya ditemukan di dalam jaringan organ tubuh babi yang bertindak sebagai hostes perantara cacing. Di Indonesia, infeksi cacing ini endemis di beberapa daerah di Irian Jaya, Bali, dan Sumatera Utara. Anatomi dan morfologi. Taenia solium dewasa mempunyai ukuran panjang badan di antara 2-3 meter. Tubuh cacing pita babi tersusun dari kepala, leher, dan proglotit. Siklus hidup yaitu awal dari manusia saat buang air. Dalam feses yang ada telur bisa menginfeksi langsung. Jika feses dimakan oleh babi dan terinfeksi ke babi, maka di dalam babi akan berkembang dari telur embrio menjadi koosper, menjadi onkoosper, dan Cysticerus caelosae. Gejala klinis tidak enak perut, gangguan pencernaan, diare, konstipasi, sakit kepala, dan anemia. Taenia saginata pada daging. Larva cacing umumnya tidak menyebabkan Cysticercosis bovis pada manusia. Di dalam tubuh manusia, cacing dewasa hidup di dalam usus halus bagian atas dan dapat bertahan hidup sampai 10 tahun lamanya. Nama penyakitnya yaitu taeniasis. Siklus hidup cacing dewasa terdapat di usus manusia. Telur cacing keluar bersama tinja penderita, kemudian telur cacing termakan sapi atau manusia. Cysticercosis bovis terbentuk di organ jaringan sapi tetapi tidak di manusia. Setelah itu Cysticercosis termakan manusia. Gejala klinis tidak enak perut, mual, muntah, dan diare. Itu saja ringkasan yang saya dapat berikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.